Pemirsa, seluruh tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan punya waktu 14 hari untuk membuat surat dakwaan 11 tersangka. Tersangka sekaligus dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati tiba di Gedung Kejaksaan Agung Rabu siang. Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara tahap 2 kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan perintangan penyidikan. Selain Sambo dan Putri, 3 tersangka pembunuhan lainnya, yakni Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga diserahkan ke Kejaksaan siang tadi. Tak hanya itu, 7 polisi yang terseret perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga diserahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, Kejaksaan mempunyai waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan sebelum diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, kami akan menindaklanjutinya dengan mengambil langkah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Bahwa jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka yang diserahkan kepada kami. Selain para tersangka, 3 kontainer berisi barang bukti juga diserahkan ke Kejaksaan. Sementara itu, 30 jaksa akan dikerahkan untuk menangani perkara pembunuhan berencana. Adapun 43 jaksa bertugas menangani kasus perintangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, mengaku menyesal karena emosi dan berakibat pada hilangnya nyawa Brigadir Joshua. Sambo menyatakan istrinya tidak bersalah dan meminta maaf kepada keluarga Joshua. Dia mau ngobrol. Saya majelis hakim yang mulia. Saya lakukan semua ini. Semuanya diam, beliau mau bicara. Karena kecintaan saya pada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Kabar yang saya terima sangat menghancurkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa. Di tengah kabar Lukas NMB yang masih sakit beredar, video Gubernur Papua tersebut bisa berjalan dan terlihat sehat. Sementara istri dan anak Lukas NMB menolak hadir usai dipanggil KPK sebagai saksi. Mangkir 2 kali dari panggilan KPK karena sakit. Belakangan beredar video Gubernur Papua Lukas NMB mampu berjalan dan terlihat sehat. Video ini diambil dari akun media sosial Ketua Sinode Baptis Papua, Sokrates Sofan Yoman, yang melakukan kunjungan ke kediaman pribadi Lukas NMB. Video ini pun memunculkan dugaan Lukas NMB hanya berpura-pura sakit demi menghindari proses hukum. Namun hal tersebut dibantah oleh tim kuasa hukum. Bapak Lukas ini kan 4 kali stroke. Kalau dia tiba-tiba dikasih pertanyaan oleh wartawan atau dia ingat dia diperlakukan tidak adil, itu langsung dia tinggi. Ya, kalau Bapak lihat betul-betul video itu dia hampir jatuh waktu berdiri. Ya, dia hampir jatuh karena memang dia tidak bisa jalan kuat. Begitu. Jadi saya kira saya klarifikasi karena saya ada di situ. Itu bukan Pak Lukas mau gelar konferensi pers. Tapi teman-teman wartawan minta tolong Pak Roy bisa nggak kita masuk. Ya saya bawalah masuk supaya lihat kondisi real. Supaya apa, jangan sampai seolah-olah Pak Lukas itu sakit main-main. Sebelumnya, dokter pribadi Lukas NMB menyebut kondisi pasiennya terus menurun. Lukas juga terlihat dipasangnya sejumlah alat medis dan dirawat di rumah pribadinya. Sementara itu, KPK kembali memanggil 5 saksi dalam kasus dugaan korupsi Lukas NMB. 3 orang dari pihak swasta, sementara 2 lainnya adalah istri dan anak Lukas NMB. Namun istri dan anak Lukas NMB tidak bersedia diperiksa.
Sebelumnya, KPK juga telah memanggil presidir PT RDG Airlines dan juga pilot pesawat tersebut. KPK juga memeriksa seorang pramugari terkait dengan penggunaan jet pribadi oleh Lukas NMB ke berbagai tempat. Tim Liputan iNews melaporkan.